Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi di minggu ke-8 ya, sebelum kita UTS. Ini ada materi yang mengantar indikator ekonomi dalam pertanian berkelanjutan ya. Jadi dari 3 pilar berlanjut secara ekonomi, secara lingkungan, dan secara sosial, kita masuk di keberlanjutan ekonomi. Ada 3 pilar tadi ya. Untuk ekonomi ini, utamanya yang diukur adalah profitabilitasnya dalam jangka panjang, kemudian bagaimana kontrol petani terhadap harga komoditas, tercapainya standar hidup keluarga sejahtera ya, kemudian minimum subsidi, dan juga memiliki rancangan suksesi kepemilikan jangka panjang. Jadi di sini juga ada manajemen property right ya. Nah, kita akan punya beberapa indikator ekonomi, di salah satunya adalah dengan penilaian ekonomi lingkungan ya, melalui nilai pasar maupun dengan nilai non pasar.
Nah, ini kalau dari sisi aspek keberlanjutan lingkungan yang dinilai adalah bagaimana kemampuan siklus retensi hara terjaga, kesuburannya, kemudian erosinya terkendali, keseimbangan nutrisinya juga bisa dipertahankan, ketersediaan air bersih, maksimum konservasi air, minimum tergantung pada sumber daya dari chemical material, kemudian minimum penggunaan bahan kimia toksik, ada penerapan pengelolaan organisme pengganggu secara terpadu, maksimum rotasi tanaman, membangun biodiversitas tanaman dan untuk tanaman dan ternak, integrasi tanaman dan ternak ya, membangun biodiversitas berbasis landscape, minimum olah tanah untuk produksi berkelanjutan, minimum masalah polusi udara, polusi limbah padat, dan juga optimasi manajemen dan kegunaan dari sumber daya pertanian. Termasuk terakhir adalah melindungi dan merehabilitasi kesuburan lahan. Di sisi indikator sosial ini terkait dengan bagaimana kemampuan kualitas hidup rumah tangga termasuk di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, bukan hanya semata-mata kebutuhan pangan sandang, tapi juga termasuk di sini pengakuan ya, misalnya termasuk melakukan untuk aktivitas hobi atau untuk partisipasi ya, memobilisasi aktivitas sosial. Kemudian tersedianya pangan yang aman, bergizi, kaya serat, ini ketahanan pangan ya. Kemudian keadilan, penerapan animal welfare, hingga peningkatan ekonomi wilayah. Jadi kalau pilar sosial itu melingkupi pilar ekonomi dan juga sosial, utamanya kesehatan, keamanan ya. Nah, indikator ekonomi untuk penilaian nilai pasar ya, suatu barang lingkungan terdiri dari nilai yang diperoleh langsung maupun tidak langsung. Jadi ini menggunakan konsep dasar surplus ekonomi ya, yang terdiri dari konsumen surplus dan produsen surplus. Valuasi ekonomi sendiri didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Ya, jadi dengan landasan nilai pasar atau market value pun atau nilai non pasar, nanti misalnya dengan pendekatan transportasi dan sebagainya. Nah, salah satu alat analisis yang digunakan untuk pengukuran valuasi nilai ekonomi jasa lingkungan itu adalah dengan metode benefit cost analysis. Ini bukunya Fauzi ya. Apa itu benefit cost analysis ya? Ini adalah penilaian pasar untuk keuntungan jangka panjang dari aktivitas produksi berkelanjutan atau layanan jasa lingkungan. Jadi kita mengkalkulasi pembebanan biaya dan manfaat yang digunakan untuk eksplorasi atau penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Ini melandaskan asumsi pendekatan metode menggunakan penilaian program, kemudian dianggap berkelanjutan bisa secara ekonomi dalam jangka panjang manfaatnya lebih besar daripada, jadi benefitnya greater than cost atau pembebanannya. Kemudian perbandingan nilai manfaat bersih antar tahun tidak dapat dilakukan sehingga nilai karena ya kalau antar tahun kita perhitungan jangka pendek maka antar tahun tidak bisa tidak bisa dibandingkan ya. Sehingga nilai-nilai masa depan disesuaikan dengan tingkat tertentu atau ada discount value yang dilakukan. Nilai manfaat bersih dapat dibandingkan dengan discounting. Discounting faktor memungkinkan membandingkan nilai yang pada dasarnya sama pada titik yang berbeda di masa depan. Ya. Jadi penentuan discount rate diperhitungkan pada waktu penetapan benefit cost analysis. Ini rumus-rumusnya. Disertasi saya menggunakan formula pendekatan ini ya. Salah satu tujuannya. Itu memperhatikan beberapa asumsi. Jangan lupa kalau penilaian proyek program itu beberapa asumsi harus kita pegang ya untuk memastikan bahwa analisis ini berada dalam koridor yang kita inginkan. Ini contoh-contoh hasilnya ya, representasi dari keberlanjutan secara ekonomi itu dinilai dari nilai positif NPV ya, nilai positif dari net benefit lebih dari 1. Kemudian juga indikator lain seperti profitabilitasnya ya, productivity-nya tinggi, rendah, nah, atau stabilitasnya, fluktuasinya, bagaimana fluktuasi produksi maupun harga ya, dan endurance, resilience terhadap shock atau
stresnya. Jadi dalam agroekosistem menurut Conveys, ekonomi dikatakan berlanjut apabila ketiga aspek ini terpenuhi, productivity-nya, stability, dan ketahanannya. Ketahanan itu security ya. Productivity, stability, and security. Jadi setiap mahasiswa melakukan kajian literatur untuk pemenuhan indikator ekonomi pada sistem produksi pertanian berbasis landscape dengan memilih pendekatan komoditas ya. Silakan memilih salah satu komoditas. Bisa kopi, padi, jagung ya, karet, sawit. Oke, dengan demikian untuk indikator ekonomi kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.